Wudunya lempeng, megang Quran belum dibuka, belum dibaca, dipegang. Ya Allah, kalam Rabbi, ya inna minni ya Allah, sluk bina li tariqillah, antal baqi wa li sirrillah, antal muqaddam sabi ya Allah. المقام
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ibadah wal-istifadah wal-mudzakarah والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syufil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua, para sesepuh dan para guru secara keseluruhan yang saya hormati dan saya cintai. Demikian para tokoh dan para asatid, alim ulama, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang terlimpah dan tercurah kepada kita, sehingga kita kembali dijumpakan oleh Allah di dalam rutinitas majlis mingguan kita. Semoga apa yang telah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Salawat salam khusus untuk makhluk teragung, junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Nasihatul Ibad. Halaman ke-10, lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Wa amma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bid-darin ya amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. وأما الدرجات فإفشاء السلام أي إظهار السلام بين الناس بأن تسلم على من عرفته ومن لم تعرفه وإطعام الطعام للضيف والجار والصلاة بالليل والناس نيام أي تهجد في جوف الليل حال غفلة الناس في لذة النوم. وأما الكفارات أي التي عادتها أن تمحو الخطيئة فإسباغ الوضوء في السبرات بفتحتين جمع سبرة بفتح فسكون أي إتمام الوضوء في وقت شدة البرد أي في وقت شدة البرد بأن يأتي بسننه. ونقل الأقدام إلى الجماعات أي إلى الصلاة مع الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ليصليها في المسجد ومثله انتظار كل خير. Berkata muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wa amma darajatu, adapun yang meningkatkan derajat itu adalah fa ifsya'us salami, diantaranya yaitu menyebarluaskan dan memakmurkan salam, ucapan assalamualaikum. Ai idharus salami bainan nas, yaitu memperlihatkan dan memperdengarkan dan menunjukkan kepada manusia assalam, ucapan assalamualaikum bainan nas, di antara mereka, di antara manusia.
Bi an tusalima, yaitu dengan engkau memberi salam, ala man araftahu, kepada siapa saja yang kau kenali, wa man lam ta'rifu, maupun yang tidak kau kenali. Wa it'amu ta'ami, dan memberi makan, lidhaifi wal ja'i'i, kepada tamu dan orang yang kelaparan. Wa sholatu bil laili, yang ketiga solat di malam hari, wan nasu niyamun, sementara ketika mana manusia terlelap dalam tidurnya. Ini 3 hal yang bisa mengangkat derajat manusia, ya, dengan cepat. Dan derajat ini kalau orang istiqomah tidak temporer, jangka panjang, nggak ada ukuran waktu per 5 tahun, ya, pergantian presiden, nggak ada waktu 3 tahun sekali naiknya, enggak. Ini sampai ketemu Rasul di sorga. Ini derajat yang pertama adalah fa'ifsya'us salami, memakmurkan salam. Enteng mulutnya ngucapin salam, sehingga dikatakan aizharus salam, yaitu memperlihatkan salam, bainan nasi bi an tusallima, yaitu engkau memberi salam kepada siapa saja yang kau kenali, man ta'rif man araftahu wa man lam ta'rifhu, baik yang tidak kau kenali, ya, artinya ada tanda pengenal kalau dia muslim, ya, memberi salam. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha, kalau kalian diberi penghormatan oleh orang, yaitu assalamualaikum, ada orang ngasih salam kepadamu, fahayyu bi ahsani minha, kamu jawab salam itu dengan salam yang lebih bagus, yang lebih meriah, yang lebih penuh sukacita. Kalau orang ucapin assalamualaikum, waalaikumsalamnya waalaikumsalam warahmatullahi, ya, aur mithliha, atau sama, assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan assalamualaikum, salam. Orang kampung baru, ya, seng-seng ya, kampung baru, ya, kampung baru banyak yang dicari-cari, ya. Assalamualaikum Pak, salam, ujungnya doang, ya. Enak gak? Enak gak? Itu udah serius nih. Assalamualaikum, pakai angkat tangan, salam. Katanya ngasih salam, nyesel. Nah, jadi kata Allah, hayyu bi ahsani minha aw mithliha, kamu jawab dengan ungkapan yang lebih baik, yang lebih ekspresinya lebih menunjukkan rasa gembira. Aw mithliha, atau mirip, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada lagi yang lebih hebat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam satu riwayat, ketika Nabi sedang begini, ada yang datang, assalamualaikum, faradda wa jalas, Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Dia duduk, kata Nabi, 10 pahala. Ada lagi datang, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Faradda wa jalas, Nabi jawab, kemudian orang itu duduk, faqala 20, dapat 20 pahala orang. Kasih salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Orang tadi assalamualaikum 10 pahalanya. Yang kedua, waalaikumsalam warahmatullahi, 20. Faja'a akhar, ada lagi datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faradda wa jalas, Nabi jawab, kalau orang dulu faqala 30. Ini orang dapat pahala 30. Jadi semakin lengkap kasih salamnya, pahalanya semakin gede. Demikian juga jawabnya, ya, waalaikumsalam, ada waalaikumsalam warahmatullahi, ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam, ada nggak? Ala adullukum ala thalathati khisalin tantafi'u biha. Ada 3 perkara, kata Nabi, yang kalian
manfaat kalau ngelakoninya. Kalau ngejalaninya kalian bakal manfaat. Idza laqita ahadan min ummati fasallim alaihi yaqil umrah. Kata Nabi, kalau ente ketemu salah seorang dari umatku, ente buru-buru ucapin salam, maka umur ente bakal panjang. Jadi kalau kita mau ucapin salam ke orang tuh sama juga kita berdoa minta dipanjangin umur dan dipanjangin sama Allah. Wa idza dakhalta ila baitika fasallim alaihim yakiru khairu baitika. Kalau ente masuk rumah, kasih salam kepada penghuni rumah, rumah itu bakal banyak barokahnya. Ya, biar kata pergi ke masjid, balik lagi pulang ke rumah, assalamualaikum. Kalau ada penghuninya, kalau kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dalam kitab Tadkir Mustafa tambahin masuk rumah, assalamualaikum. Ya, kalau ada penghuninya, kalau nggak ada penghuninya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah baca ayat kursi, baca sebut la ilaha illallah. Dalam kitab lain baca qul huwallahu ahad. Dalam kitab lain baca sholawat. Yang bagusnya gimana Beb? Ente baca semua. Itu singkat kan, yang beberapa detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ya, tinggal mau apa kata. Yang ketiga kata Nabi, "Shalli salatat duha fa innaha salatul awwabin al-abrar." Yang pertama ialah kita ala min ummati fasallim alaihi yaqil umraka. Kalau ketemu seorang kasih salam, umurmu bakal panjang. Yang kedua ialah dakhalta ila baitika fasallim alaihi yaqil khair baitika. Masuk rumah kasih salam, rumah itu bakal banyak barokahnya. Yang ketiga, shalli salatat duha fa innaha salatul awwabin al-abrar. Jadi bicara tentang salam, ada seorang sahabat tanya, "Ayyul islami khairun ya Rasulullah?" Agama Islam itu baiknya, sisi baiknya yang paling baik yang bagaimana ya Rasulullah? Faqala tut'imut ta'am. Orang Islam itu kerjanya ngasih makan orang. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rifu. Dan mengucapkan salam kepada siapa saja yang kau kenali maupun tidak kau kenali. Ya. Jangan salah artiin. Ya, kasih salamnya kepada perempuan. Masih muda lagi. Cakep lagi. Nih, baru ngidupin salam. Ada yang manis lewat assalamualaikum. Wah, itu tujuannya lain. Makanya dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad dan Imam Malik akroh, ya, mereka berkata saya nggak suka kasih salam kepada asyabah, wanita yang masih muda, ya, illa al-ajuzah, kecuali nenek-nenek. Kalau nenek-nenek lewat dikasih salam, nah itu murni tuh, ya, itu murni. Hukumnya boleh kan sama anak yang masih muda, perempuan gadis masih muda. Hukumnya terhakikah boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, amnul fitnah, aman, nanti yakin gak datangin fitnah. Yang kedua, bila musafahah, tanpa ada jabat tangan. Yang ketiga, tarkul khudu'i fil qaul. Tarkul khudu'i fil qaul itu enggak berlemah lembut karena tujuan untuk perempuan. Kita ngasih salamnya sambil assalamualaikum. Nah itu goda tuh. Nah gitu. Lalu jawabnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah itu. Ada tarkul al-khudu' fil qaul. Meninggalkan lemah lembut di dalam ucapan dengan tujuan khusus itu, maksudnya itu dilarang. Ya, jadi lebih baik jangan kasih salam aja dalam yang ketahuan laki-lakinya. Gitu. Yang kedua apa nih? Wa it'amut ta'ami, memberi makan. Ngangkat derajat nih. Kalau tadi ngucapin salam aja kan ngangkat derajat. Yang kedua ngasih makan orang. It'amut ta'am. Ngasih makan orang, lidhaifi, kepada tamu, wal ja'i, dan kepada orang yang kelaparan. Ini pahalanya besar. Dalam suatu riwayat Sabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jaw'ati akhihi al-muslim fa at'amahu hatta yushba'a ghufira lahu. Maneh tamak, siapa orang perhatian
Lijawati akhir muslim, kepada saudara muslim yang kelaparan dikasih makan, dia bantu. Ta'amau, dia kasih makan hatta yusbah, sampai kenyang. Ente makan sini, makan, ayo nambah sampai kenyang. Ghufira lahu, orang itu diampunin dosanya sama Allah. Ngasih makan doang tuh. Makanya bicara ngasih makan, Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim makan aja nggak mau sendiri, sampai jalan berhari-hari naik ke atas bukit hanya untuk mencari orang yang mau makan bersama beliau di rumah. Sampai bakar api di atas gunung tengah malam biar orang lihat ada sinyal tuh, ya, lihat ada api. Mereka datang tanya, ini ada apa yang dibakar api di gunung? Ente udah makan belum? Ayo makan bareng-bareng. Saking nyari orang untuk dikasih makan tuh. Jadi bicara ngasih makan orang luar biasa. Ada orang lagi ibadah tapi bakhil, nggak pernah ngasih makan orang, nggak ada guna. Atau ada orang datang kepada minta makan, murni minta makan kelaparan, nggak dikasih, dia punya makanan. Ya, bukan hambaku kata Allah, orang yang malam itu tidur tetangganya kelaparan. Dia nggak perhatiin, perutnya kenyang enak tidur, tetangganya kelaparan nggak diperhatiin. Abadi, ya bena Adam, kata Allah dengan Qudsi. Ya. Maridtu falam ta'udni, saya sakit kamu nggak jemput. Allah berfirman dalam Al-Qudsi, nanti di hari kiamat Allah sebut, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit kamu nggak jemput aku ya. Fayaqulu ya Rabb wa kaifa a'uduka wa anta rabbul izzah, bagaimana saya mau jemput engkau ya Allah, engkau kan Tuhan, zat yang suci. Bagaimana saya mau jemput? Amma alimta anna abdi fulanan marida wa lam ta'udhu. Apakah dulu di dunia ente nggak sadar ada saya punya hamba kata Allah yang sakit, ente nggak jenguk? Amma law uttahu lawajadtani indah. Kalau ente jenguk dia, ente bakal jumpa dengan aku kata Allah. Maksudnya kalau ente jenguk orang sakit, ente bakal dapat rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah. Ya bna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, dulu di dunia saya minta makan sama kamu, tapi kamu nggak kasih makan saya. Ini kata Allah. Qul ya Rabb kaifa at'amtuka wa anta rabbul izzah, bagaimana saya bisa kasih makan engkau kan Tuhan. Yaqulu ya abdi anna ama alimta anna abdi fulanan istat'amtaka falam tut'imu. Dulu di dunia ente nggak sadar ya, ada orang datang minta makan, ente nggak kasih makan. Amma alimta anna kalau at'amtahu lawajadtani dzalika indi. Padahal kalau ente kasih makan, tuh pahalanya sekarang ada nih buat ente. Tapi dulu ente nggak kasih makan. Ya bna Adam asqaituka walam tusqini, walam tusqini. Dulu di dunia saya minta minum sama ente satu gelas aja ente nggak kasih. Saya pun ya Rabb, kaifa asqi wa anta rabbul izzah, bagaimana saya bisa kau bisa minta minum kan buat Tuhan. Bagaimana saya mau kasih air? Kata Allah, ama alimta ana abdi istasgaituka walam tusqi. Dulu di dunia ada sikulan kehausan minta minum, ama ente nggak kasih. Ama alimta anna kalau asgaitahu lawajadtani dzalika. Padahal kalau ente cuma kasih air tuh buat orang minum, pahalanya ada. Ibu-ibu zaman dulu Bani Israel ngasih minum anjing masuk surga. Ada perempuan miara kucing nggak dikasih makan, ngasih minum sampai mati, neraka tempatnya. Tuh. Jadi ngasih makan orang tuh fadilahnya besar, besar. An-ni'am tadfa'un niqam. Dulu Habib Umar pernah memberi suatu pelajaran di salah satu masjid, beliau upas tuh an-ni'am tadfa'un niqam. Kita ngasih orang biar nikmat makanan, minuman, pakaian, bisa menolak musibah. Wa kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Kita Umar dalam kalimatnya itu hadis ya, manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya dia nanti di hari kiamat. Jadi orang yang banyak sedekah, sedekahnya jadi naungan buat dia, naungin dia dari siksa, tergantung sedekah. Sehingga kata Habib Umar cerita, dulu di zaman Bani Israel ada perempuan lagi makan roti, tinggal satu suap udah nempel di bibirnya, datang faja'a
Faja'at sa'ilah, tiba-tiba ada musafir datang minta. Pengemis datang minta roti, udah mau dimakan, udah nempel di bibir. Tolong saya minta rotinya, saya kelaparan. Namanya orang makan bagian akhir paling enak, betul. Dia tarik dari bibirnya, dikasih. Ini buat ente. Senang tuh orang pulang. Setelah beberapa hari, ini perempuan lagi gendong anaknya, ya, ditaruh, ditinggal sebentar, datang serigala, diambil anaknya, dibawa lari sama serigala, dia kejar. Nah, ini nggak ada kemampuan, nggak berani sama itu serigala, udah di pojok sama serigala. Pas mau digigit, mau dimakan itu bayinya, datang seseorang nyelamatin, diambil sama itu orang, dikasih itu bayi ke ibunya. Begitu serigala, itu ibu terima kasih, makasih banyak ya Allah. Itu siapa? Kok mau nolongin anak-anak? Ana malakun min ananis sama, saya malaikat dari langit yang tinggi. Ketika kamu punya anak mau dimakan sama itu serigala, langsung Allah bilang, adrik, tolong. Al-lugom bil-lugom, satu suapan balas dengan satu suapan. Ente dulu adalah musafir, ente lagi makan, minta, tinggal terakhir, ente kasih, ini juga dibalas sama Allah. Al-lugom bil-lugom, ya, suapan dibalas sama suapan. Itu bicara sedekah. Wa yurwa anna Allah auha ila sini Ibrahim, Allah pernah mewahyukan kepada Ibrahim ba'dama kamal bina'il Ka'bah, setelah selesai bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim waktu selesai bangun Ka'bah nih, qala ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, al-luqmatu fi batni ja'in afdalu min bina'ika lil Ka'bah. Wahai Ibrahim, ente ngasih makan orang, masuk makanan ke perut orang yang lapar, pahalanya lebih gede dari ente bangun Ka'bah. Wassalatu bil-laili wan nasu niyamun. Wassalatu bil-laili, dan salat malam, wan nasu niyamun, ketika mana orang lagi pada tidur. Ay tahajjudu fi jawfil lail, maksudnya tahajud di waktu tengah malam, ya, jawfil lail, tengah malam. Halawat latin nasi, di mana orang saat-saat terlena, filadatin nomi, di dalam tidurnya, ya, pengen tinggi derajat nih beb, pengen berhasil, pengen sukses. Urusan apa aja mau sukses, dunia akhirat ada di qiyamul lail, tinggal mau atau tidaknya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam bangun, ya, sedikit aja sholat sunnah 2 rakaat aja, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa artinya mudah-mudahan. Tuh kalau kita detailin mungkin aja bisa, tapi kalau Allah yang berfirman asa, pasti ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah bakal angkat kamu pada kedudukan yang sangat mulia. Jadi qiyamul lail, biar katanya cuma sebentar. Ya Abadar, Nabi pernah panggil Abu Dhar Al-Ghifari, ya Abadar, sini kau. Iya ya Rasulullah. Idza aradta safaran a'dadta lahu uddah. Kalau ente mau pergi-pergian, ente bawa ransel enggak? Bawa perkakas enggak? Bawa barang-barang enggak? Olah na'am, iya ya Rasulullah, mau pergi-pergian mah kudu bawa bekal. Fakaifa bisafarin tariqil qiyamah. Bagaimana kalau perjalanannya perjalanan akhirat? Bingung dia. Ala unabbiuka bima yanfa'u dzalikal yaum. Mau enggak kamu saya kasih tahu bekal untuk perjalanan akhirat yang paling manfaat buat kamu? Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tentu ya Rasul. Apa itu bekal yang paling manfaat buat perjalanan akhirat? Kata Nabi 2. Sum yauman syadidal harri yaumin nusyur. Sum, puasa kamu, puasalah kamu di hari yang panas sekalipun, puasa sunnah, ya, yaumin nusyur, untuk hari pembangkitan. Itu manfaat. Jadi orang baik puasa sunnah bakal selamat aman di hari pembangkitannya. Amin. Wa sholli sholatal laili fi dhulmatil lail.
Dan sholatlah kamu di tengah malam ketika malam sudah gelap, liwahsyatil kubur, untuk menyelamatin kamu daripada hal-hal yang menakutkan dalam kubur. Dalam Mukasyaful Qulub Imam Ghazali itu kalimat yang dua, puasa sunnah ama banyak bangun tengah malam ini luar biasa ya. Hanya orang-orang yang istiqomah. Makanya kata Imam Haddad, aqallu syai' 'alal insan qiyamul lail wala siyam ba'da naum. Kata Imam Haddad, yang paling berat ibadah itu bangun tengah malam, apalagi habis tidur enak. Betul. Yang mulai susah bergampang. Susah. Kata Imam Haddad, wala yakunu ta'rifan illa bi thalathati umur. Enggak bisa qiyamul lail jadi enteng kecuali dengan 3 jalan. Jadi enteng. Yang pertama adalah al-i'tiyad wal mudawamah. Kalau pengen qiyamul lail jadi gampang, kata Imam Haddad, Abdullah bin Haddad, al-i'tiyad wal mudawamah, ini biasain. Karena terbiasa kan jadi enteng. Betul. Biasain wal istiqomah, al-i'tiyad wal istiqomah, disiplin. Ya, udah terbiasa dan disiplin. Kemudian yang kedua, wasabru 'alal masyaqqah, sabar. Masyaqqah itu beban, enak-enak ini harus bangun, sabar. Yang ketiga, wal mujahadatu fi awwalil amr, harus ada perjuangan di permulaannya. Ya, 1 minggu ini dia baru pengen mulai perjuangan. Emang nggak enak, tapi terus 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus nanti akan melahirkan 3 buah. Al-ulus billah, kamu bakal asyik sama Allah di tengah malam. Wa halawatul munajat, indahnya kamu bermunajat, merasakan rasa manisnya munajat. Yang ketiga, waladzatul khalwah, Anda akan merasakan lezatnya khalwah sama Allah. Tapi 3 dulu prosesnya. Al-i'tiyad wal istiqamah, sabr 'ala masyaqqah wal mujahadah fi awal amal, baru bisa merasakan manisnya qiyamul lail. Kata Imam Habib Abdullah bin Abdul Aziz Al-Akbar, "Law 'arafu an-nas ma nahnu fi qiyamil lail laqataluna bis-suyuf." Kata Habib Abdullah bin Abdul Al-Aziz, beliau mengatakan, andai kata orang tahu keutamaan fadilah bangun tengah malam, orang muslim yang tahajud, orang kafir bakal memenggal leher-leher orang muslim. Saking gedenya fadilah. Makanya jangan ditinggalin. Ya. Jangan ditinggalin yang namanya tahajud, walaupun sholatnya cuma 2 rakaat. Wa afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Kata Nabi, sholat yang paling afdal setelah 5 waktu, sholat malam. Wa inna fiha la sa'atun, di tengah malam itu ada 1 jam. La yuwafiqha 'abdun muslimun yas'allaha khairan illa a'tahu iyyah min amri dunya akhirah. Tidaklah orang di tengah malam berdoa bertepatan sama 1 jam itu tuh, urusan dunia, urusan akhirat pasti digabungin sama Allah. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya hatta yabqa thuluthul lailil akhir, kata Nabi. Setiap malam Allah turun ke bumi pada 1/3 bagian akhir di waktu malam. Allah cari, suruh malaikat. Hal min da'in fastujiba lahu, adakah yang berdoa, saya bakal kabulin doanya. Hal min mustahil, hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah yang minta permohonan, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa'ghfirlah, ada enggak yang baca istighfar, minta ampun, aku bakal ampuni. Makanya Imam Hasan Basri tiap malam, atau Rabi'atul Adawiyah tiap malam keluar dari jendela rumahnya, dia keluarin kepalanya, dia ngomong, anak saya. Tetangganya besok nanya, "Ini kenapa tiap malam anak-anak mulu?" Kata Imam Hasan Basri, "Ini nggak tahu hadis Nabi, firman Allah dalam hadis qudsi, siapakah yang minta ampun?" Saya jawab, "Saya ya Allah." Ada yang minta hajat enggak? "Saya ya Allah." Ada yang minta ampun enggak? "Saya ya Allah." Saking asyiknya amal qiyamul lail. Yang terakhir apa di sini? Dari yang 3 itu selesai. Amal kafarat, adapun yang menghapus dosa. Allati ada dua tamul khati'atan, yang mana ada dua biasanya
tamhul khati'ata, dapat menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Ini 3 perkara kalau orang lakuin rontok dosa-dosanya. Fa isbabul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu fis sabarat di musim-musim yang keras. Seperti musim panas, musim dingin. Ya. Kalau di sini sih kagak, di luar negeri itu kalau musim dingin, masya Allah. Bifatatin jamu sabratin, bifatin tasukunin itmam wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu di waktu syiddatul syiddatul burdi, dingin yang sangat, yakni bisunani, yaitu dengan melaksanakan ibadah wudu tadi dengan sunnah-sunnah. Ya, jadi jangan tinggalin sunnah-sunnah yang Nabi dalam wudu walaupun dalam keadaan yang berat seperti musim dingin. Ya, karena memperbaiki wudu itu sudah hadirin wasilah dari hudur wal khusyuk. Orang memperbaiki wudu itu jalan supaya sholatnya bisa hudur dan bisa khusyuk. Banyak orang gara-gara wudunya lempeng, wudunya bener, pakai sunnahnya Nabi, sholatnya berhasil. Orang kalau sholatnya berhasil nggak bakal lagi berbuat perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia bertanya-tanya, kenapa ini orang masih berbuat keji dan mungkar, sementara ayat Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti sholatnya nggak benar. Entar dulu, bukan sholatnya nggak benar, wudunya. Dari mulai wudu, Imam Ali Zainal Abidin kalau wudu mukanya pucat. Ditanya, kenapa anda ini wahai Imam Ali setiap wudu pucat? Ata'rif bainaman sagu, kamu tahu habis wudu nih saya mau menghadap siapa? Menghadap Allah. Dari wudunya aja udah gemetar. Selesai wudu, sholat, masya Allah, rumahnya kebakar nggak kerasa. Berdiri tengah-tengah sholatnya nggak berhenti. Wudunya lempeng, megang Quran belum dibuka, belum dibaca, dipegang, ya Allah. Kalam Rabbi, jatuh pingsan. Karena wudunya benar. Al-Imam Syafi'i waktu masih kecil, masih muda, khidmat di rumah cucunya Rasul Sayyidah Nafisah. Ada Hubabah, Sayyidah Nafisah, cucunya Rasul. Imam Syafi'i sering khidmat, bersihin rumahnya, diajarin sama Sayyidah Nafisah, diperhatiin dari mulai tata cara wudunya sampai Imam Syafi'i menjadi seorang imam. Ketika Sayyidah Nafisah ditanya, anda tahu kecil mudanya Imam Syafi'i? Oh iya. Sampai jadi orang besar begitu, apa tuh? Anda perhatiin apa ibadah yang paling hebat? Fa'innahu yuhsinul wudu'ah. Kata Sayyidah Nafisah, itu Imam Syafi'i jadi orang hebat karena wudunya benar. Jadi wudu jangan main-main, jangan bercanda, karena wudu wasilah untuk sholat supaya khusyuk. Makanya di sini kalau orang isbahul wudu, menyempurnakan wudunya, akan rontok dosa-dosanya. Wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki untuk ilal jamaah, sholat jamaah, ila sholat ma'a jamaati, maksudnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Jadi pergi ke masjid, ke mushola, ngampunin dosa, iya. Dalam satu hadis, kaki kanan Anda melangkah, Allah rontokkan dosa. Kaki kiri Anda melangkah, Allah angkat 1 derajat. Jadi 1 langkah rontok dosa, 1 langkah angkat derajat. Tapi jangan lupa pergi ke masjid, pakai doa. Ya, jangan sambil ngerokok, mesti ngerokok. Soal Jumat mesti ngerokok lah, haula wala quwwata. Siapa yang nggak demen rokok? Iya, tak dulu dong. Iya. Usikum nafsi bitaqwallah, kata hati itu masih sedot. Aduh, enak ini, Allah. Ini makhluk-makhluk yang begitu tuh, yang dicari sama petir. Tahu petir? Gledek tuh, lagi nyari makhluk yang begitu. Kalau ketemu bye-bye aja, sedot. Wah, innalillahi. Nah, ya, basyir masyaina fi dhalami ila al-masajidi bi nurit tam yaumil qiyamah. Kata Nabi, kasih kabar gembira bagi orang yang pergi di jalan-jalan yang gelap untuk sholat di masjid. Nanti dia punya bi nurit tam yaumil qiyamah, badannya semuanya cahaya di kiamat. Berkat jalan ke masjid, jam sholat, ya.
Jangan lupa baca doa Allahumma inni bisa Allahumma nas'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaikum haqqir raghibina ilaikum haqqi man syana ilaik fa inni lam akhruj ashran wala batalan wala riyan wala sum'ah bal kharajtu tiqa saqatik wa qila mardadik as'aluka an tu'idha minan nar wa tudkhilal jannah wa taghfir dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Habis baca doa itu sunnah senyum. Senyum begini jangan gede. Ya, ngakak sendirian katanya gila. Sunnah senyum dikit aja, karena Nabi setelah baca doa itu langsung malaikat Jibril sampaikan, wahai Muhammad, doa kamu dijabah sama Allah. Nabi senang senyum, maka kita sunnah mutabaah mengikuti. Masuk masjid kaki kanan baca doa bismillah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Salat sunnah duduk, jangan langsung duduk, keluarnya kaki kiri. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma tahli abwaaba fadlik. Di masjid jangan ngobrol. Ada orang rajin di waktu di masjid, tapi kerjanya bisikin ngobrol. Soal dunia, soal proyek, soal arisan, soal ini itu. Jadi itu perlu diperhatiin ya, masalah pergi ke masjid untuk sholat ya, wanjidalu sholat ba'da sholat, dan menanti atau menunggu sholat setelah sholat. Dia saja bil masjid, supaya bisa dilaksanakan sholat itu di dalam masjid. Wa mithlu intidhar kulli khair, demikian juga menunggu segala perbuatan yang baik, majlis yang baik. Menunggu sesuatu yang baik itu bisa mengampuni dosa. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa' bihi darajat. Kata Nabi, maukah kalian saya kasih tahu nih sesuatu yang bisa ngancurin dosa, bisa ngangkat derajat? Faqalu bala ya Rasulullah. Sahabat jawab, apa itu ya Rasul, saya mau. Faqala isbahul wudu 'anil makarih, menyempurnakan wudu dari hal-hal yang tidak kau sukai. Lagi panas, lagi dingin. Wa kathratul khuta ila masajid, banyak melangkah ke masjid. Semakin jauh jarak masjidnya, pahalanya semakin gede. Wal idharu shalah ba'da shalah, menanti salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu pegang erat-erat, sampai diulang 2 kali oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Wa awha Allah ta'ala ila ba'di anbiya'ihi 'alaihimus salam. Udhkurni idza ghadibta adhkuruka idza ghadibtu. Fala amhukka fi man amhak. وأوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن قل لبني إسرائيل لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأبدان نقية وأخبرهم أني لا أستجيب لهم دعوة ولأحد من الخلق قبلهم مظلمة. وأوحى الله إليه أيضا يا ابن مريم اذل نفسك فإن اتعظت فإذ الناس وإلا فاستحي مني. Berkatalah muallif al-Imam al-Haddad, semoga Allah merahmatinya dan kita menemukan barakahnya, amin. Wa auhallahu ila Isa ila ba'di anbiya'ihi, dan Allah telah mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabi yang diutus alaihissalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Udhkurni, ingatlah kepada aku, idza ghadibta, ketika engkau sedang marah. Lagi marah ingat Allah, buru-buru wudu. Kalau berdiri duduk, kata Nabi. Kalau duduk kita pindah supaya meredakan emosi. Adhkuruka
Adzkuruk idza ghadibtu, niscaya aku akan mengingatmu ketika aku sedang marah, kata Allah. Fala amhukka fiman amhak, niscaya fala amhukka, aku tidak akan membinasakanmu. Niscaya aku tidak akan membinasakanmu fiman amhak, bersama orang-orang yang aku binasakan. Wa auhallahu ila Isa, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, anggul agar aku menyampaikan kepada Bani Israel la yadkhulu baitan, jangan sekali-kali memasuki rumah min buyuti, daripada rumah-rumahku, illa bi qulubil tahiratin, kecuali dengan hati-hati yang suci. Masuk masjid bawa hati yang suci. Wa absarin khashi'atin, dan mata batin, mata hati yang khusyuk. Wa abdalin nagiyatin, dan tubuh-tubuh yang bersih. Wa akhbirhum, dan beritahukanlah kepada mereka, anni, sesungguhnya aku la astajibu lahum, tidak akan mengabulkan daripada mereka da'watan, doa apapun yang mereka panjatkan. Wali ahadin, sementara salah seorang dari mereka minal khalqi kibalahum madlimah, dia masih memiliki tanggung jawab milik orang lain. Ya, walaupun di masjid, tapi kalau punya tanggung jawab belum diselesain, dia berbuat zalim kepada orang, dan dikabulin doa-doanya. Masjid tempat suci. Ya, apa dalam satu hadis, irtafa'atil masajidu syahiyatan min ahliha. Kata Nabi dalam satu hadis, masjid-masjid banyak ngeluh pada nangis. Mengeluh karena orang yang datang ke masjid itu yatakallamuna fiha bi kalamid dunya. Masuk masjid masih bicara soal dunia. Jangan. Itu masjidnya nangis. Nyesal, ngapain lu sholat di sini? Gitu. Ya, masjid tempat ibadah, tempat orang i'tikaf, demikian juga musalla. Wa auha ilaihi aidan, Allah wahyukan juga kepada Nabi Isa, ya ibna Maryam, wahai anaknya Maryam, idin nafsaka, nasihatilah dirimu. Fa in ta'adhat, jika engkau bisa menerimanya, fa'idin nasa, maka nasihatilah manusia, orang lain. Ya, ente nasihatin diri ente dulu. Kalau ente bisa menerima nasihat, baru boleh menerima nasihat, baru boleh nasihatin orang. Jangan orang yang ngasih nasihat, memberi nasihat kesinggungan atau kesinggungan. Ya, ditegur dikit kesinggung. Ya, jangan kesinggung. Gimana ente bisa nasihatin orang kalau ente tersinggungan? Jadi kata Allah dan Nabi Isa, nasihatilah dirimu, jikalau bisa nerima nasihat-nasihat, fa'idin nasa, nasihatilah orang lain. Wa illa, jikalau tidak, fastahi minni, maka malulah engkau kepada aku. Wallahu a'lam bishawab.